Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya din. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini dan memberinya balasan ganjaran sesuai dengan sifatnya asy-syakur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah siri kajian kita akan menyambung tajuk yang kita telah berikan dahulu sebelum puasa, yakni At-Taubah kalau saya tidak salah. Kan? Ya. Tajuk besar dia, main tajuk dia yakni At-Taubah. Dan itu sebenarnya satu tajuk yang sangat luas pembicaraannya. Jadi mungkin untuk siri-siri berikutnya kita akan dalami uraian bagi tajuk At-Taubah ini. Tapi sebelumnya, di mana yang telah saya beritahukan dari WhatsApp itu, kita akan kaji insyaAllah lebih mendalam tentang maksud dan makna Sayyidul Istighfar. Walaupun saya yakin semua telah menghafal dan mengamalkannya, tapi karena hadis tentang istighfar ini bukan hadis biasa, Nabi memberi jaminan surga bagi seorang mengamalkannya. Tapi adakah setiap orang yang mengucapkannya dapat jaminan surga, atau mungkin ada syarat-syarat yang perlu penuhi? Apalagi dalam Sayyidul Istighfar itu Nabi bersabda, mukinun, wahwa mukinun. Siap. Dalam benar ia yakinnya. Yakin itulah rupanya kunci rahasia siapa yang melakukan Sayyidul Istighfar masuk surga. Jadi bukan sekadar membaca dengan lidah, tapi meyakini akan maknanya. Dan yakin itu yakni sesuatu yang tertanam dalam hati sanubari, yang tidak ada sedikit pun keraguan akan apa yang dibaca ucapan oleh lidah dan dipahami oleh akal pikiran. Jadi lidah membacanya, lisan mengucapkannya, pikiran kita atau kecerdasan intelektual kita memahami maksudnya, lalu hati memutuskan yakin akan kebenarannya, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. Itu prosesnya. Dan sudah bertentu untuk kita mendapatkan keyakinan yang jitu, yang kuat, ya, kita mesti pahamlah apa yang kita baca tersebut. Sebab saya selalu menyatakan zikir atau wirid di dalam agama ini bukan seperti mantra, bukan macam mantra yang penting baca. Mantra kan yang diajar oleh bomo-bomo, yang penting you baca, you yakin,
makna tahu tak tahu tak apa sambil pejam mata, walaupun bahasa Thailand pun yang penting you yakin. Doa bukan seperti itu, zikir bukan seperti itu. Tapi tidak dipahami, dan untuk memahaminya kita menggunakan ya kecerdasan yang Allah berikan pada kita, yang kita panggil sebagai kecerdasan apa namanya IQ kita, kecerdasan intelektual kita. Dan bila kita sudah mendapat kepahaman, maka tugas hatilah untuk memutuskan sama ada meyakini akan kebenaran yang telah diperolehi didapatkan oleh akal, atau hati menolaknya. So hati itu sebagai pemberi keputusan terakhir. Sebab kalau orang hanya membaca dan paham tapi hati tidak menerimanya, ya sia-sia. Sia-sia. Sebenarnya kalau orang sudah baca dan memahami tapi kepahamannya salah, lalu hati menyimpulkan mengambil keputusan yang salah, pun tidak guna juga. Itulah sebenarnya prosesnya. Daripada yang paling zahir, namanya ucapan di lidah itu paling zahir itu. Dengan suaranya, bunyinya, terlihat gerakan apa nama mulut bibir kita, itu paling zahir. Pun ada yang lebih dalam sikit, yakni kerja yang ada di otak kita. Pemahaman belaka itu lebih rahsia sikit, lebih gaib sikit. Karena kita mungkin tidak nampak dengan mata kepala bagaimana proses jaringan-jaringan saraf kita memahami satu masalah. Walaupun mungkin dokter, pakar, jurusains boleh bilang, oh orang ini sedang berpikir, oh orang ini sedang stres, oh orang ini sedang tenang. Kan jaringan-jaringan apa namanya neuron dalam otak boleh dibaca oleh peralatan-peralatan medik terbaru. Itu masih boleh katakan alam zahir lah, alam syahadah. Tapi yang nanti yang menentukan akhirnya yakni kerja hati. Dan hati ini jangan dipahami sebagai hati fisikal, tapi hati maknawi. Ya, tak tahu di mana letaknya dalam tubuh kita, di mana tanya, karena hati itu termasuk komponen daripada jiwa. Dan kita perlu tahu jiwa ini tadi di mana ini. Kita yakin jiwa ada, tapi di mana letak jiwa? Tak tahu. Dah mati ya Ustaz. Nah, di mana jiwa ini? Kalau jantung kita tahu di mana, bahkan ramai pakai jantung, kardiologis, tapi kalau jiwa. Jadi kita ini rupanya secara mudahnya, kita ini makhluk manusia yang mempunyai dua badan. Satu badan kasar, ini yang nampak ini badan kasar lah, yang tercipta daripada tanah ini. Yang kedua badan halusnya. Nah, badan halusnya itu jadi jiwanya itu. Macam rupanya, bentuknya yang Allah alam bentuknya. Tak kali karena sangat rahsia. Walaupun Quran memberi banyak maklumat tentang jiwa. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberi kita maklumat tentang tubuh badan kasar kita. Feeling ya Ustaz. Kan, tubuh badan kita ni kan banyak ayat Quran yang cerita tentang tubuh badan kasar kita. Terbuat dari apa? Daripada tanah lah, selamintin lah, benih inilah, mudghah lah. Bahkan tahapan-tahapan penciptaan pun diceritakan. Dari nutfah, menjadi mudghah, menjadi alaqah, kan? Dan seterusnya. Jadi tulang, dibungkus dengan daging, lahir menjadi baby. Nah, itu badan kasar. Dalam Al-Quran ada maklumat tentang jiwa. Tapi Allah tak beritahu jiwa ini dicipta dari apa. Itu masalahnya. Dicipta dari apa? Di mana tempatnya? Quran hanya memberi itu tentang sifat-sifatnya. Contoh, ada jiwa tenang, jiwa gelisah, ada jiwa suci, ada jiwa kotor. Kenapa begitu? Mana jiwa boleh kotor, boleh bersih. Boleh naik, boleh turun.
boleh tenang, boleh gelisah. Itu kerja jiwa, kerja jiwa. Kita tak tahu di mana dalam tubuh badan kita ini. Walaupun ada saintis Muslim mengatakan jiwa ini letaknya yakni di belakang otak kita. Hmm. Tapi belakang jangan diartikan belakang tempat ya, arah ya. Di sebaliknya teman, bukan di sebaliknya. Tapi bersifat maknawi, bukan sifat dohiri. Bukan dohir, ini sudah berada di lain dimensi. Itu jiwa. Allah hanya beritahu sifat-sifatnya, tetapi Allah tidak beritahu kita dari apa ia dicipta, bagaimana Allah menciptakannya. Nah, itu sudah mulai rahsia tuh tentang jiwa. Nah, di atas jasad, di atas jiwa, ada lagi yang paling rahsia, paling gaib, yang Allah tidak memberi kita maklumat sedikit pun tentangnya. Namanya roh. Roh itu udah paling apa namanya? Paling rahasia lah. Baik, saya sampaikan pengantarnya dulu ya. Dari kita ini, katakanlah ini manusia, tapi kita ini manusia ini, yang paling zahir sekali yakni jasad kita lah, jasmani. Ya. Jasmanium. Ini yang paling kasar, yang ramai orang pakar. Mulai pakar kuku, hingga pakar rambut. Pakar kulit, pakar bulu mata. Nah, hinggalah pakar DNA. Nah, ini jasmani ini boleh dikaji. Kalau di kedokteran seluruh dunia, ini yang dikaji. Karena memang inilah yang Allah suruh kita kaji. Dari mana dicipta, bagaimana, apapun kena sakit, kenapa boleh dikasih, apapun caranya, bagaimana melembutkannya. Nah, yang lebih dalam lagi, namanya jiwa. Yani Nafsu. nafsu. Nafsu ini, saya ulangi, kalau jasmani Allah berkata dalam Quran, Allah cerita tentang dari apa ia dicipta, bahan-bahannya harus tahu. Bagaimana tahapan-tahapan penciptaannya Allah beritahu. Nutfah jadi alaqah jadi mudghah, kan? Lalu mudghah Allah contohkan tulang dibalut dengan daging. Itu ada kan? Jadi bukan dari apa tapi cara tahapan penciptaan pun kalau kita. So itu boleh dikaji. Banyak pakarnya. Tidak lebih bawah lagi, lebih halus lagi, lebih rasa lagi, namanya jiwa. Jiwa ini Allah tak cerita kepada kita dari apa dicipta. Allah tak beritahu. Bagaimana Allah menciptakannya, Allah pun tak beritahu. Ya Allah beritahukan kita tentang jiwa dan orang, yakni tentang sifat-sifatnya. Ini yang Quran kata ada jiwa marah, ada jiwa mutmainnah, yang kita telah pelajari dahulu. Boleh bersih, boleh kotor, boleh naik, boleh turun. Sehingga Nabi kata apabila seseorang melakukan dosa dan ia tidak bertaubat, maka ada nuktah saudah, kan? Ada bintik hitam. Bintik hitam itu melekat di mana? Di tangan atau di muka? Di diri. Di mana? Di nafsu. Jadi tak nampak, diteropong pakai apa pun tak nampak. Pakailah, gunakanlah mikroskop elektron pun tak jumpa, karena memang itu bukan badan kasar. Itu bukan alam fisik. Sudah ada di sebaliknya, berada di dimensi yang lain. Apa bentuk hitamnya di mana tempat? Inilah nafsu. Ini nafsu. Kemudian nafsu atau jasmani, jasad ini tidak akan berfungsi. Jasad kita sangat sempurna di sisi Allah. Jaringan sarafnya, tangannya, tulang, dagingnya sempurna semua. Jiwa kita pun dicipta sempurna.
tapi kedua-duanya tidak berfungsi atau belum dapat difungsikan karena tak melihat selagi belum ada yang paling rahasia namanya ruh. Namanya ruh. Nah, ruh inilah yang dalam Quran nak cari maklumat tentang ruh pun tak ada. Dicipta dari apa Allah tak beritahu. Bagaimana ia dicipta tak tahu. Sifatnya tak tahu. Bahkan Nabi pun tidak diberitahu. Sehingga ketika umatnya bertanya pada bagian Nabi tentang roh, Allah suruh Nabi menjawabnya, kulir ruh min amri rabbi. Roh itu rahasia Tuhan. Jadi Allah saya yang tahu. Allah saya tahu. Nah, dengan ada roh itulah jasmani, rohani atau jiwa dan jasad jadi berfungsi. Tangan boleh bergerak, mata boleh melihat, kan? Pikiran kita, jiwa kita boleh merasakan senang, gelisah, percaya, tak percaya, dan bla 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 bla. Orang boleh dendam, boleh orang memaafkan, itu karena roh. Sebab itu kalau roh sudah diambil, jasad seorang yang walau sesehat manapun, walaupun ia baru diisytihar semalam sebagai Johan peringkat dunia, sebagai bodybuilder, kan lemah kan? Kenapa tiba-tiba lemah? Wahasiah walafiat. Karena roh dah Ada. ada. Iya, tak jadi. Nah, ini yang kita diberi peluang oleh Allah untuk melakukan itu hanya jasmani dan nafsu. Roh tak perlu diusik. Karena belajar mana pun tak mungkin. Karena Allah tak beritahu sama sekali, Nabi pun tak diberitahu. Ya. Dan banyak dalam Kalimat roh dalam Quran, ya, ingat kalimat roh dalam Al-Quran, itu satu penggunaannya lah, satu penggunanya ya. Yang ini digunakan sebagai nama Jibril. Satu ya. Nama Jibril pun al-kata ruh, waruhu fiha, ruhul amin. Itu Jibril itu. Nah, tak apa, yang itu. Yang kedua, kalimat roh yang dalam bahasa kita nyawa, semuanya dalam Quran pasti dinisbahkan kepada Allah. Tidak ada yang dinisbahkan kepada selain Allah. Allah tak kata ruhuhu, hu maknanya manusia bukan. Arwahukum katalah, roh kamu. Allah tak pernah kata. Kalau anfus ada, anfusakum, anfusahum, maknanya jiwa-jiwa kamu atau jiwa-jiwa mereka. Tapi kalau roh jamannya arwah kan, tak ada arwah hukum, roh kamu, arwahuhum. Kalimat roh sentiasa dinisbahkan kepada Allah sebagai pemiliknya. Contoh, ruhillah, roh Allah. Contoh, ruhana, roh kami, kata Allah. Contoh, mirruhihi, daripada rohnya, itu Allah. Itu menunjukkan betapa gaibnya kalimat roh itu. Karena benar-benar ia milik Allah dan Allah tidak beritahu tentang roh kepada siapapun. Kepada siapapun. Hanya dah jadi bahasa Melayu, kita jadi bingung. Karena bahasa Melayu, roh itu milik kita, sehingga mudah-mudahan rohnya dilimpahi rahmat. Dan lebih pelik lagi bahasa Melayu ini, masih hidup, orang itu punya satu roh. banyak. Bila mati, punya banyak roh, arwah. Masih hidup, roh dia. Tapi bila mati, mudah-mudahan arwahnya. Arwah itu jamak dari roh. Cuma mana bila mati jadi banyak roh. Nah, itulah mungkin yang membingung, kalau kita tidak secara bersungguh-sungguh mempelajarinya, nanti kita belajar agama jadi bingung karena kita sudah kan Quran kata arwahnya. Wah, istilah itu semua tidak betul, malah membuat kita semakin susah nak memahami nanti ayat Quran bila berbicara tentang roh. Arwahu, mudah-mudahan arwahnya dicuri rahmat. Arwahnya. Dua. Yang mati seorang. Seorang tapi arwah masih hidup. Roh. Rohnya.
Bahkan jemaah sekalian, bahkan ya, kalau kita baca Al-Quran, saya katakan perkataan roh dalam Al-Quran yang bermakna nyawa lah, bukan roh karena Jibril ya. Semua dinisbahkan kepada Allah sebagai pemiliknya. Ruhullah, ruhuna, ruh kami mana kami Allah, ruhuhu, rohnya Allah. Tak pernah disebut pada kita. Jadi istilah bahasa Melayu kata doa, mudah-mudahanlah dicucuri semua doa rohnya dicucuri. Rohnya siapa tuh maksudnya kayak kalau orang Melayu kata itu? Yang dah mati ya. Wah, roh tuh Allah yang punya. Mana jadi rohnya pula. Inilah jadi kita jadi bingung karena roh akhirnya dinisbahkan pemiliknya kepada kita. Wah, dalam Quran tak ada pun hal itu tidak ada. Itu sebenarnya bukan membuat kita makin paham, makin tak paham. Jadi sepatutnya mudah-mudahan dikasih oleh Allah, dirahmati Allah nih nafsunnya. Maunya tukar. Nah, iya karena nafsu itu jiwa kita yang boleh iman, boleh kufur, boleh ragu, boleh yakin itu. Oke, Oke, saya tanya. Di alam barzah itu ada pertanyaan kan? Menurut keyakinan Islam Jamaah ada soalan-soalan di alam barzah kan? Karena ada nikmat, ada azab, maknanya ada pertanggungjawaban lah. Pertanyaan saya. Dari tiga unsur ini dalam diri kita ini ada jasmani, ada rohani, rasul, ada roh nih lah. Kita ini 3 in 1 ya mas sekalian. Ini apa yang saya yakini daripada belajar hingga sekarang. Walaupun ramai orang kata jiwa kita ini hanya 2 dalam 1, jasmani dan rohani, jasad dan roh. Tapi kalau kita mengkaji Al-Quran, kita bukan 2 saja, kita 3 in 1. Jadi bila orang mati, kemudian nanti di pertanyaan di alam barzah, yang dipertanggungjawabkan itu apa? Jasmaninya, jiwanya atau rohnya? Yang dipertanggungjawabkan tentang amalan-amalan yang dulu dibuat itu lah. Yang disoal bertubi-tubi di mahkamah alam kubur dari akhir. Nafsu kan, bukan roh. Bukan roh. Dan yang merasakan nikmat kubur, siksa kubur, nikmat akhirat, si akhirat itu mana? Jasmani, dikubur dulu lah, dikubur mana? Nikmat kubur, siksa kubur yang merasakannya jasmania atau rohania, nafsunya atau rohnya? Nafsunya. Yang diberi balasan baik atau buruk di akhirat? Nafsu kan? Kan Quran dia jelas sekali, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Tujza kullu nafsin bima kasabat. Tiap-tiap nafsun akan diberi balasan sesuai dengan apa ia usahakan. Tapi tak macam mana akhirnya difahami kullu nafsin tujza, ya roh akan diberi, bukan roh yang diberi balasan. Dan juga bukan roh yang dipandang. Roh itu Allah punya cuma. Roh itu fungsinya untuk mengaktifkan jasmani dan rohani. Jiwa dan jasad. Tanpa roh, 2 ciptaan Allah yang sangat canggih ini tidak berfungsi. Sebab itu kalau orang mati, sebenarnya apa tuh? Hidup dan orang itu mati. Sebenarnya apa yang pisah dari asalnya manusia 3 ya? 3 in 1. Sekarang nih dalam diri kita nih ada 3 nih lah. Kita ada jasmani, kita ada jiwa, dan kita ada roh. Apa tanda kita ada jasmani? Ya senang lah, ini jasmani deh. Yang kasar nih, yang boleh berdaki nih. Yang boleh daki, boleh rebut nih. Mana tanda, mana bukti yang kita ada jiwa sekarang? Sekarang inilah apa bukti yang kita nih ada jiwa sekarang ini. Kita punya jiwa. Ada roh. Ya, bergerak tangan. Yang kita sekarang ada jiwa, apa buktinya?
Ya, ada emosi, ada pemahaman, ada rasa suka, tak suka, ingin itu, ingin ini, tanah itu, tanah ini. Itu bukti yang kita ini ada, sekarang ini ada roh. Nafsun. Oh, Nafsun. Sekarang, apa bukti sekarang ini bahwa kita ada roh? Apa bukti yang nyata? ada jasmani dan nafsun. Buktinya. Apa buktinya kalau nyata? Kan masih berfungsi. Setiap bahasa yang hidup selagi kita di situ ada roh. Roh ini kan tenaga yang memberi kita, menjadikan kita hidup kan. Ya. Seluruh tubuh badan kita ini yang terdiri pada longgokan sel, berapa jumlah sel yang ada dalam diri kita ini? 50 triliun. Bahasa mudah kata dokter, karena masa belajar dulu itu dokter, saya bukan dokter. Ya. Jadi bergantung untuk memudahkan mengingat walaupun tak betul sangatlah. Jadi tengoklah berat badannya. Jika berat badannya 70 kg, mana jumlah sel dalam tubuhnya boleh pada sel rambut, sel kulit, sel mata, sel darah, sel 70 triliun sel. Kalau 70 kg, mana 70 triliun sel. Banyak tuh, dilonggok jadi satu, tapi adalah sel darah, sel tulang, sel kulit, sel macam-macam. Setiap kan kita ini terdiri dari sel kan? Dan kehidupan dalam diri kita ini bermula dari sel. Sel itu hidup. Nah, jika sel itu hidup, karena disitulah ada sentuhan roh. Tapi kalau sel itu sudah mati, maknanya rohnya ada. Dan bila orang itu mati, maknanya roh itu meninggalkan jasmaninya, sehingga tidak ada lagi sel yang hidup. Jadi orang mati, maknanya orang ketika dia sedang mengalami kematian sel secara menyeluruh serentak, secara ramai-ramai, kecap sekali, yang biasanya pada kaki lah, dari bawah biasanya. Bawah, dan yang terakhir nanti kalau ikut Al-Quran, halqum. Apabila sudah sampai halqum, itu maknanya semua sel sudah mati. Sehingga kalau dicubit pun terasa sakit. Dia kan dah mati, teman. Baik, jadi bila mati, maknanya yang pergi alam barzah mana nih? 3 tuh. Yang pergi alam barzahnya. Jasadnya pergi alam barzah? Jasad. Tanam di tanah ya, ada yang dibakar bahkan. Jadi yang pergi alam barzah untuk dipertanyakan nanti apa dia? Nafsun saja. Nafsun yang disertai oleh roh. Nafsun sertai. Ya, sebab nafsu ini kalau roh pisah dari kalau roh pisah dari jasad akan mati, tak berfungsi kan. Sekarang kalau roh pisah dari nafsu pun Mati. tak berfungsi. Sebab itu agar nafsu di setiap fungsi, maka roh sentiasa menemaninya. Jadi bila orang mati, sebenarnya yang meninggalkan jasadnya ada 2, yakni jiwa dan rohnya, bukan rohnya yang pergi. Roh itu untuk memastikan nafsu tetap hidup, tetap berfungsi. Paham di situ? Dan yang dipertanyakan nanti bukan rohnya, nafsunya. Seperti saya katakan, jiwa jasa kita sempurna, canggih, ya. Nafsu kita pun canggih, tapi tidak berfungsi, belum berfungsi selagi belum ada roh. Yaitu kalau roh pisah dari jasad mati. Kalau roh pisah dari nafsu pun jadi mati. Sedangkan di alam barzah nafsu kena bertanggung jawab. Jadi untuk ikan nafsu mampu mempertahankannya, roh akan terus menemaninya hingga akhirat. Jadi akhirat nanti dikumpulkan semua 3 ini. Di dunia kita ada 3 unsur ini, 3 in 1. Pindah ke alam barzah kita tinggal 2, nafsu dan roh. Jasanya menjadi tanah, kecai dalam berapa hampir lah balik asalnya lah. Dibangkit oleh Allah di akhirat nanti
Allah ciptakan semula dengan jasad baru sehingga kita menjadi 3 in 1 lagi. Jadi orang dalam neraka pun ada jasad, ada jiwa, ada ruhnya. Orang masuk surga pun ada jasadnya, ada jiwanya, ada ruhnya. Iya, karena ruh itulah yang membolehkan jasad dan jiwa tadi berfungsi. Kan roh itu ibaratnya diberikan oleh Allah dengan sifatnya al-muhyi. Nama Allah ini al-muhyi. Apa muhyi? Yang maha hidup. menghidupkan. Jadi tenaga sesuatu atau apa sajalah, kekuatan atau energi atau apa saja yang Allah berikan kepada makhluknya yang mati, badan kita mati, jiwa kita mati, lalu Allah beri kepada kita satu tenaga, satu kuasa yang dengan kuasa itu kita jadi hidup. Nah, kuasa yang diberikan itulah namanya ruh. Tenaga yang diberikan itu namanya ruh. Dan ruh itu apa rupanya? Tak tahu. Sebab Allah memberikannya bukan nih selungguh, no ambil ya, bukan macam itu. Kalau dalam Al-Quran bagaimana cara Allah memberikan ruh kepada ciptaannya sehingga dari asalnya mati menjadi hidup? Terus Mati pun jadi hidup. Bagaimana cara Allah memberikan ruh itu? Ditiupkan kalau bahasa kan nufikho kan. Wa nafakho biruhi. Allah hembuskan. Jadi ibarat pokok lah dia begitu. Tiba-tiba ada angin menghembuskannya kan bergerak. Tapi kita kan tak nampak angin tuh hembusannya. Hidup suruh. Nah, roh itu macam itu, satu energi yang luar biasa yang sangat rahasia. Saja. Dia tidak nampak, tapi ada. Ya. masa kematian sebenarnya yang meninggalkan kita roh dengan nafsu lain. Bukan yang pergi meninggalkan jasad. Itu lebih tepatnya. Bukan meninggal kita. Kita itu kan semuanya ini. Meninggalkan jasad tu. Jadi sebetulnya yang ditinggalkan hanya yang tak dibawa ke sana hanya jasad. Karena jasad tidak mungkin masuk alam barzah. Jasad itu alam zahir, alam syahadah, alam fisik. Kan? Terurai. Tidak mungkin dibawa ke alam metafisik. Alam kubur itu alam metafisik. Itu berlainan dimensi. Maka yang pergi sana mesti nih, nafsu yang dengan roh. Sehingga Ibnu Qayyim menarik cara memahaminya. Ketika kita Taimiyah, ketika kita hidup sekarang ini, alam jasad kita berada di alam syahadah atau alam gaib? Sekarang ini jasad kita syahadah. Jiwa kita di alam syahadah atau alam gaib? Jiwa. Alam gaib, betul kan? Jiwa kita berada di alam gaib karena kita tak nampak, tak boleh pergi. Jasad kita berada di alam syahadah. Itu di dunia. Nanti bila orang masuk ke alam barzah, ini kata Imam Ibnu Taimiyah, ya, jiwanya itu berada di alam syahadah, syahadah di alam manalah, sehingga dan jasadnya berada di alam gaib. Jasad sudah hancur. Itu bagi orang-orang yang ada dalam kubur, jasad itu sudah berada di alam gaib bagi mereka. Bagi mereka alam kubur ya. Nah, tapi bagi kita jasad alam. Sebab itu walaupun di kan dalam hadis Nabi di alam kubur itu ada siksa jasmani, ada siksa rohani kan. Karena kubur ada hadis Nabi, siksa kubur ini dihimpit pokoknya disempitkan hingga tulang rusuknya hancur. Coba kalau hadis itu kita pahami secara harfiah. Kita pahami secara harfiah ada. Mana mungkin orang itu dah mulai 10 tahun aku tengok dah lama berkecai dah tak ada macam mana boleh sedangkan orang kafir terus disiksa. Yang itu ya di alam alam gaibnya itulah.
Jasadnya tetap ya, tapi tersedia di alam gaib bagi mereka, bukan bagi kita ya. Bagi kita di dunia, bagi kita di dunia, kalau badan kita sakit, maknanya siksa itu siksa di alam syahadat. Tapi kalau jiwa merana, merana, jiwa kecewa, sedih, nah itu berlakunya di alam alam gaib. Itu di. Jadi kita tak perlu bilang roh itu memang dah Allah yang punya. Mana Allah dan Allah tak beritahu. Kalau Allah beritahu itu kita tahu. Sebab itulah selalu saya berikan satu analogi, walaupun taklah tepat sangat, tapi insya Allah memudahkan kita memahami. Analogi yang saya berikan itu tidaklah tepat sangat 100%, tapi memudahkan kita memahami tiga unsur ini. Yakni iPad depan saya ini ada tiga unsur menyatu. Unsur jasmaninya apa nih iPad saya ini? Unsur jasmaninya. Hardware dia yang terbuat daripada itulah besi kapal ni tak tahulah dibuat daripada itu hardware dia dan canggih. Yalah kiranya mesti canggih lah buatnya, harganya. Handphone kita canggih. Kemudian ada nafsunya. Nafsunya apa yang agaknya? Software dia. Software itu apa namanya ini? Nafsunya. Kalau kita ingin install softwarenya yang tercanggih, maka hardware-nya pun kena canggih. Kalau hardware-nya yang dahulu-dahulu yang keluaran tahun berapa? Yang mula-mula keluar dulu. Padahal iPad tahun bila yang pertama keluar? Yang lama kan? Kemudian kita nak install yang software yang canggih, ya tak boleh terima dah. Karena tak canggih, kan? Nah, Allah telah menciptakan jasad ini sangat-sangat canggih. Bahkan super canggih. Ahsanu taqwim. Karena ahsanu taqwim, maka manusia ini sebenarnya bolehlah install software yang paling canggih sekalipun. Dan yang paling canggih, yakni software yang Allah installkan dalam diri para nabi lah. Oh, itu canggih sungguh itu softwarenya. Bila sabar itu bukan hanya sabar biasa, itu udah memang dah Allah gimana orang boleh bisa macam sekali itu. Nah, iPad saya hardware-nya canggih, software-nya pun macamnya canggih, tidak berfungsi sama sekali selagi tidak ada bateri. Selagi tidak ada elektrik. Nah, elektrik itulah ibaratnya roh. Wah. Jadi kalau baterinya saya cabut, apa yang ada? Software yang mati, kan? Hardware yang tak guna. Tapi ada potensi untuk dapat dihidupkan. Coba lagi bateri. Nah, manusia demikian juga. Sebab itu kalaulah rohnya dicabut, ya matilah jasmani. Jangankan nak gerakkan kaki, kedip mata pun tak mampu. Softwarenya pun, ya. Sebab itu roh tidak boleh berpisah dengan nafsu atau nafsu tidak boleh berpisah dengan roh. Ima di dunia, dialah bar di akhirat. Karena yang bertanggung jawab sepenuhnya. Di sini dia yang beramal. Di alam barzah, di akhirat dia bertanggung jawab. Maka tidak boleh berpisah walaupun sesaat dengan roh. Ibaratnya itulah. Kalau ini bateri dicabut ya kadang-kadang ya tak apa-apa. Nah, untuk memahami istighfar yang Nabi kata, yang saya bacakan ya hadisnya dahulu. Tadi mukadimah karena saya merasakan tidak mudah mendapatkan jaminan Nabi ini. Yang Nabi betul, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya kalau kita tidak memahaminya. Macam mana hadis sahabatnya boleh dilihat tu daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ya. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ke dalam nota yang saya hantar. Sayyidul istighfari antakula, penghulu istighfar, engkau berkata, Allahumma anta rabbi.
Ya Allah, Engkau adalah Rabb. Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tiada Tuhan seorang pun yang berat sembah selain selain Engkau. Engkau. Kholaq tadi wa ana abduka. Engkau Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku di Dan atas aku di atas perjanjianmu dan janjimu kepada aku sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung padamu ya Allah daripada keburukan perbuatanku. Abu ulaka binikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang bagiku, nikmat yang kau berikan pada aku. Wa abu ulaka bidambi. Dan aku mengakui karenamu ya Allah akan dosa-dosaku. Faghfirli. Maka Ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sebenarnya tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali itu satu istighfar. Apa kata Nabi satu istighfar ini? Qala Nabi pada man wa man qalaha minan nahari. Inilah yang kita yang sepatutnya membangkitkan keinginan kita untuk mempelajari lebih dalam. Wa man qalaha minan nahar. Dan siapa saja yang semuanya. Siapa saja yang mengucapkannya, mengatakannya siang hari, mukinan biha, dalam keadaan yakin dengannya. Siapa saja yang mengucapkannya pagi hari dengan penuh keyakinan. Ingat ya, yakin itu tanya bukan diucapkan. Yakin aja bukan pemahaman. Yakin ini sudah. Itu masuk dalam hati itu lah. Masuk dalam hati itu. Dan famata min yaumihi qabla ayun syia. Lalu dia mati sebelum petang harinya. Pagi hari mengucapkannya penuh dengan yakin. Tiba-tiba petang hari mati. Jadi apa ya, jarak masa antara ia mengucapkan saya sifat dengan kematian ya hanya 6 jam lah kot. Ya. Apa kata Nabi? Fahuwa min ahli jannah. Oh, dia termasuk ahli surga. Ini jaminan Nabi ini. Jaminan Nabi. Wa man qalaha minal lail. Dan siapa yang mengucapkannya pada malam hari. Wa huwa muqinun biha. Underline kalimah wa muqinun itu. Dalam keadaan dia yakinnya akannya. Famata qabla ayusbiha. Lalu ia mati sebelum subuh di pagi hari. Baca petang hari penuh dengan yakin, kemudian mati sebelum subuh pagi harinya lah. Fa huwa min ahli jannah. Maka dia itu termasuk ahli surga. Hadis Bukhari. Kalau Nabi berani memberi jaminan orang yang membacakannya, Rasul, maknanya serifat bukan ucapan biasa. Tapi ada kata kunci dia, keyword dia, bukan secara mengucapkannya. Keyword dia jadi dalam keadaan yakin. Itu yang kita nak tu. Dan yakin ini letaknya di mana? Tadi saya katakan ya, begini prosesnya yang sekalian. Untuk memudahkan kita. Mula-mula kita mengucapkannya dengan lisan ya. Kita itu. Selepas kita ucapkan yang lidah, kita coba fahami apa makna yang kita ucapkan itu. Kita coba memahaminya. Sebab kalau kita ucapkan tanpa memahaminya itu ya kata burung apa, kata tua aja deh. Ya, banyak gue peret.
Jadi gua harus dia bagus salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia jual salam. Assalamualaikum. Kayak gini boleh. Jadi kita masih berusaha untuk memahaminya. Usaha untuk kita memahami ini itu kerja tafakur. Tafakur atau tafahum. Tafakur atau tafahum atau tafakur. Tafakur. Apa ya? Memahami kan? Oh, ya maknanya tadi. Dan tafakur ini atau tafakuh ini menggunakan apa ini? Kita gunakan instrumen apa? Mata, telinga, tangan, otak. Ini menggunakan otak. Ini menggunakan kecerdasan intelektual. Kata budak sekarang. Kita menggunakan nikmat IQ. Dan setiap sebab itu kanak-kanak ya tak mungkin dah boleh hafal tapi tak tahu apa dah. Budak-budak pikirannya belum sempurna. Kita Anda sudah cukup paham apa maknanya Allah mantau ini. Kalau tadi apa maknanya? Nah, bila kita sudah ringkat tafakur adalah tafakur kita bisa menemukan makna, memahami makna sebenar. Oh, begini maknanya. Kebenarannya begini. Karena tafakur dan tafakur kita ini sangat hebat. Sehingga kita bisa menemukan makna sebenar kalimat yang kita baca. Menemukan kebenaran. Setelah kita menemukan kebenaran, kebenaran itu kita berikan, kita serahkan kepada hati. Nah, di sinilah asum itu. Kita serahkan kepada hati. Karena hatilah nanti yang akan mengambil keputusan. Sama ada menerima, meyakini, atau menolak, dan mendosakannya. Mungkin ABCD, semua paham maknanya. Tapi setelah diserahkan pada hati masing-masing, awak nak menerima atau nak menolak, nak yakin atau nak meragui, itulah kerja, itulah fungsi hati, itulah kerja hati. Dan bila Nabi kata, sedangkan dia dan yakin akannya, maka itu kerja hati. Jadi kalau sudah seperingkat seperti itu, itulah Nabi kata, mati dalam keadaan meyakini kebenaran yang ada dalam sifat, termasuk ahli surga. Jadi yang kita nak pelajari, kita bukan peringkat lisan, kan lisan semua sudah boleh baca. Semua dah boleh baca kan? Lisan. Kita peringkat kedua dahulu. Untuk memahami apa maksud sifatnya. Ya, bukan karena semata-mata ia bahasa Arab dan dia bukan orang Arab. Saya orang Arab sendiri pun mungkin hanya boleh baca tapi tak paham maksudnya. Jangan kita fikir ya orang Arab semua pandai Quran. Tak, ada yang jahil. Bukan jahil mana tak reti baca. Bahasa dia boleh baca lah. Tapi maksudnya tak ada boleh tahu. Belum tentu pandai yang tak belajar, tak sekolah, tak pandai ya. Jadi kita nak pelajari tiga gini. Nak cuba memahami, nak cuba tafakur terhadap apa namanya Sayyidul Istighfar ini. Sayyidul Istighfar. Jamaah sekalian, dalam Sayyidul Istighfar ini, secara umumnya dalam penjelasan dalam kajian kita nanti, saya akan bahagian menjadi 3 bahagian secara umum. 3 bagian. Tengok ya hadisnya itu. Bagian pertama, yakni mula daripada awal, Allahumma anta rabbi. Coba bagi nomor satunya, mula dari Allahumma anta rabbi hingga mastata'tu. Itu bagian pertama. Yang saya akan bagi menjadi 3 bahagian.
Bagian pertama, yakni bermula pada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala Tiga. ahdika wa ahdika mastata'tu. Itu bagian pertama. Kita akan kaji. Bagian kedua, tafakuh kita, yakni ayat atau kalimat yang bermula pada a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Itu bagian kedua. Bagian kedua bermula pada a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini bagian gua nanti. Dan bagian ketiga yang terakhir yakni faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. So ada 3 bagian. Jadi 3 tajuk lah, 3 maudhu'. Title besarnya saya tulis istighfar lah. Ini subtitlenya itu. Kita kaji agar ini peringkat tafakurnya ya, karena tafakur sangat penting untuk memahami apa maksudnya, untuk mengetahui kebenarannya. Tafakur, tafahum terhadap apa yang kita baca, kita ucap lidah itu untuk mengetahui kebenarannya, ya, yang ada dalam itu. Selepas kita menemukan kebenarannya, kebenaran tadi kita serahkan pada jiwa kita, pada hati kita masing-masing. Dan hati nanti akan mengambil keputusan. Sama ada menerimanya, meyakini 100%, atau mungkin menolak 100%, bila, atau mungkin menerima 50, tolak 50. Nah, itu nanti akan menentukan orang itu ahli surga atau tidak. Jadi tak sederhana ya untuk memahami hadis-hadis seperti ini. Tapi kalau kepahaman sederhana gini, tak apa, you baca aja masuk surga. Loh, senang sungguh ya. Masuk syurga. Nah, hadisnya sahih. Siapa kata hadisnya dhaif? Hadisnya sahih. Tapi orang mengamalkan hadis yang sahih ya, berbeza-beza karena pemahaman terhadap hadis tadi tak sama. Tadi saya katakan ya, hadisnya ada hadis sahih. Apa zikir yang Nabi suruh kita baca setiap habis sholat? Satu di antaranya baca Istighfar. ya lah. Baca tasbih berapa kali? 30 kali. Baca tahmid 33. ya, baca takbir 33. cukupkan 100 dengan la ilaha illallah. Nabi beritahu hadis sahih, siapa yang mengamalkannya tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, cukupkan 1 dengan tahlil la ilaha illallah, Allah ampunkan seluruh dosanya walaupun sebanyak Besar. hadis sahih, tak ada yang mentekannya. Tapi mungkin orang mengamalkannya berbeza-beza karena perbedaan pemahamannya. Bagi orang awam memahaminya, yang penting juga baca, tak ada dosa, luruh dosa. Subhanallah, alhamdulillah, habis dosa. Tak ada siapa. Kalau macam itulah memaham hadis. Bukan hadis yang salah. Tapi kalau misalnya, walhal, masya Allah, itu ucapan lidah. Tak apa fikir. Kita kena cari kebenaran di sebaliknya dengan tafakur dan tafakuh. Dan kebenaran kita itu kita serahkan pada hati. Hati kita mencoba sekali. Menerima, meyakini, meragui, berserah, tawakal atau... Jadi, jangan dianggap hadis sendiri kita tak melibatkan hati. Yang terakhir nanti hati sebagai penentu dia. Kalau meragui saja, tak apa dah bisa baca je. Lagi pula ganjarannya bukan. Jadi itu susah ya kalau pemahaman secara harfiah, memahami pengamalan secara berdasarkan pemahaman harfiah itu susah. Siapa yang puasa hari Arafah, Allah ampunkan dosa 2 tahun kan? Setahun yang Sebelum sebelum dan setahun yang
Pendatang. 1 hari itu 9 Zulhijjah. Kemudian nanti selepas lebih kurang 20 hari atau sebulan selepasnya 10 Muharram. Betul. Asyura kan. Nabi pula bersabda tentang puasa Asyura. Siapa yang berpuasa Asyura, yakni pada hari yang ke 10 Muharram, apa fadilahnya kata Nabi? Allah ampunkan dosanya selama 1 tahun. Betul kan? Coba kalau hadis itu dipahami ya, secara harfiah dan dengan kaidah matematik. Puasa Arafah menghapuskan dosa 2 Bertahun. tahun. Mana kalau aku puasa tahun ini, setahun lepas hapus, tahun akan datang sudah tak ada dosa. Tambahan pula tambah lagi puasa 10 Muharram. Hapus 1 tahun, satu yang mana nih ya? Puasa yang tahun lepas dan akan datang. Ini 3 tahun. Mana kita boleh lah kan 3 tahun maknanya kalau itu aku kena puasa Arafah ini paling tak selepas 3 tahun baru puasa lagi untuk 3 tahun. Jadi sebab kalau tiap tahun puasa takut terlalu bersih. Ini cerita aku. Semudah itukah dosa terampun hanya dengan puasa 1 hari? Itu yang perlu saya kata, tafakur itu perlu sekali agar kita mendapatkan makna sebenar yang diberikan oleh Nabi. Dan bila dapat maksudnya serahkan pada hati meyakini atau tidak, meragui atau tidak, menerimanya atau tidak. Sebab itulah yang penting dalam tasbih tasbih istighfar itu kalimat ucapan Nabi wa huwa muqinun biha. Penting sekali. Dalam keadaan dia yakin, dan yakin itu bukan kerja lidah, bukan kerja otak. Yakin itu sudah kerja hati. Sudah nafsu, dah masuk lebih dalam lagi. Masuk dalam lagi. Hanya masalahnya ada hati yang begitu mudah menerima kebenaran yang disampaikan oleh hasil tafakur. Ada hati yang susah untuk menerima kebenaran yang diperoleh oleh hasil tafakur. Saat ini ada yang mudah menerima, ada yang susah. Walaupun otaknya IQ tinggi, tinggi luar biasa. Paham, tapi kenapa ya hati? Susah. Nah, itu bergantunglah kepada kalau dalam bahasa ihsan bergantung kepada seberapa banyak, seberapa tebal hijab yang menutupi hati orang itu. Tapi hijab yang maknawi ya, yang gaib ya, bukan hijab langsir, bukan. Kalau hati nurani yang fitrah yang suci itu ada hijab, ada penutup, dan penutupnya sangat tebal, berlapis-lapis, ya memanglah hidayah Allah pun tak mampu menembusinya. Ini kan pula hanya ucapan istighfar. Sebab itu untuk memudahkan kita menerima kebenaran, maka hijab-hijab yang menutupi hati kita itu adalah kita buka. Semakin kurang hijabnya atau semakin tidak ada, kalau ada pun nipis, ya mudahlah. Kalau tak ada langsung, itu para nabi lah. Abu Bakar itu tak ada langsung hijabnya. Dari mana kita tahu hati Abu Bakar tak ada hijab untuk mereka berdua? Islam. Apa bukti yang hati Abu Bakar boleh katakan tidak ada hijab yang menghalanginya untuk menerima cahaya kebenaran? Begitu mudah. Isra Mi'raj itu, betul kan? Ketika Nabi balik Isra Mi'raj dan tidak ada orang kafir dan orang mukmin, orang kafir memang tak percaya. Orang yang mukmin pun masih ramai meraguinya. Betul ke Rasulullah pergi Madinah Aqsa itu mana? Jadi mereka masih apa ya? Ya, saya berada di atas pagoh lah. Mereka di atas pagoh. Wait and see.
Lalu sahabat jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah baru cerita malam tadi dia kata balik dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian Sidral Muntaha. Awak percaya ke? Abu Bakar tanya balik, betulkah Rasulullah yang cerita itu? Betul ya Abu Bakar. Nabi yang cerita, kami semua dengar. Jawaban Abu Bakar, jika Nabi yang cerita, bila Nabi cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Tengok. Jangankan Nabi hanya memberitahu kita yang dia baru balik daripada Aras. Bila Nabi cerita lebih dahsyat itu pun aku percaya. Mana Abu Bakar untuk meyakini kebenaran tidak perlu mulai proses yang panjang seperti ini. Karena hatinya minta ada penutup. Itu contoh. Tapi kalau penutup sangat banyak, ya tafakurnya kena lebih lah. Kalau penutupnya nipis, gini, kalau penutupnya agak banyak, dia perlukan bukti-bukti yang banyak untuk orang itu yakin. Tapi kalau penutupnya sedikit atau tak banyak, dia perlu bukti yang sedikit untuk dia yakin. Paham maksudnya? Jadi hati ini bila makin bersih, tidak meminta bukti yang banyak untuk meyakini kebenaran. Tapi kalau hati belum sebersih mana, dia perlu bukti yang banyak untuk percaya. Itu bukan kata saya, kata Quran ya. Itu Quran yang kata, saya tunjukkan ayatnya supaya nanti boleh berpuja. Ya belajar itu maksud biar habis gitu. Bahasa saya selama ini, kalau kita ngopi biar jalan biar jauh, baca biar banyak, mandi biar basah, ngopi biar jadi mana belajar itu jangan setengah-setengah gitu. Dan belajar itu ya ini perlu kepada dalil. Kalau kita tahu dalilnya ya pasti apa kuatlah keyakinan kita. Tadi saya katakan orang yang apabila hati itu apa tak ada penutup. Bila hati tidak ada penutup atau penutupnya sikit, dia hanya perlukan bukti yang sikit. Tapi kalau hati apa banyak penutup, dia perlukan banyak bukti untuk percaya kan, untuk yakin kan. Baik, sekarang saya tunjukkan ayatnya, dalilnya. Coba lihat surah Ali Imran ayat 190. 190. Ini kaitannya dengan hati ya. Saya itu untung orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Karena pasti akan mudah menerima kebenaran. Kalau dosa mudah sedar, mudah taubat. Jadi orang yang mudah sedar, mudah taubat, mudah percaya itu karena hati bersih, bukan karena otaknya cerdas. Orang yang otaknya pandai macam ni hatinya. Abu Jahal itu pandai, tapi degil. Ali Imran 190 Allah berfirman, Ibu pilih ayat ini, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terjemahnya apa? Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang, sungguh ianya tanda-tanda, bukti-bukti, ya bukti kebenaran Allah, keesaan Allah, kuasa Allah bagi orang yang ulul albab. Ulul albab orang yang punya apa? Albab, lubun.
Lub. Lub. Dahulu pernah saya Ya, saya ingat dah. hati. Hati ini ada 4 lapis. Paling luar namanya, menurut Al-Quran, ikut Al-Quran. Hati ini ibarat ruangan yang ada 4 lapisan. Lapis yang paling luar, Quran kata, Sodrun. Sodrun. Alladhi yuwaswisu fi Sudurina. sudurina. Kan sudut. Hati. Bawah sikit lebih dalam namanya kolbun. Lebih dalam lagi bawah sodrun, dalam itu namanya fuadun. Fuadun kan hati. Yang mana akidah itu lah. Yang paling inti sekali, yang iblis tak mungkin sampai ke sana, keraguan tak mungkin memasukinya, namanya lubun. Zamannya albab. Albab. Ulul albab. Dan orang yang punya lubun yang itu mana ulul albab. Tengok ya. Baik. Orang yang hatinya bersih untuk meyakini kebenaran Allah, keesaan Allah, kuasa Allah dalam ayat ini perlu berapa bukti dalam ayat ini? Orang yang hatinya yang lubun ulul albab untuk meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Agung, dia perlu berapa bukti dalam ayat ini? Ada bro? Satu apa? Penciptaan langit dan bumi, itu jadi satu penciptaan alam semesta. Tuh. Yang kedua, fenomena yang ada di alam semesta. Pergantian Malam dan siang. malam dan siang. Hanya perlu dua. Dua je. Hanya perlu dua ini orang ulul albab yakin 100%. La ilaha illallah. Meyakini keesaan Allah, kebenaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah. Tengok, hanya perlu dua karena hatinya bersih. Sementara bila hati ini taklah sebersih mana, bersih tapi taklah sebersih mana, ya. Nah, itu perlu banyak. Dari yang mana? Coba lihat surah Al-Baqarah 164. Quran ini sangat menarik ya Mas ya. Boleh dilihat dari berbagai aspek. 164. Coba Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati. Kan sama dengan tadi kan permulaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Apa artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sama nih, itu nomor 1. Yang kedua, waqtila fil laili wan nahar. Dan silih pergantian malam dan siang. Nomor 2. Nomor 3, wal fulkil lati tajri fil bahri. Dan bahtera kapal yang berlayar di lautan bima yanfa'unas yang membawa apa-apa yang beri manfaat pada manusia. Nomor 4, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Itu ayat keempat. Yang kelima, fahaya bihil arda ba'da mautiha. Lalu Allah menghidupkan dengan air hujan itu bumi selepas matinya. Timbul tumbuh itu tumbuhan. Kemudian yang ke 6, wa basta fiha min kulli dabbah. Dan dia sebarkan Allah telah sebarkan di atas muka bumi dari berbagai benih. dabbah. Binatang melata, mulai pada kuman hingga gajah, merata-rata seluruh dunia dan bentuknya berbeza. Itu bukti Allah juga. Yang ketujuh, wa tasrifir riyahi was sahab. Dan pergerakan atau perubahan angin dan awan. Yang keduanya al-musakhkhar bainas samai wal ardh. Yang Allah tundukkan antara langit dan bumi. Ya, awan dan angin kan antara bulan. Ada berapa itu ayat yang disebut tadi? 7 kan? Barulah Allah kata la ayat.
Semua itu adalah bukti-bukti kebenaran Allah, kuasa Allah, liqaumi yang ya'qilun. ya, orang yang berakal. Bagi mereka yang Berakal. kalau kata ulul albab baru kaum yakinun. Itu berakal dia. Oh, ini banyak lagi. Maknanya kalau orang masih lebih banyak menggunakan kecerdasan intelektual, ia perlu banyak bukti untuk meyakinkan dirinya bahwa Allah kuasa. Tapi kalau orang sudah pandai menggunakan kecerdasan spiritual, dia hanya perlu bukti dua dan yakin. Bermakna bila hati makin suci, tidak perlu bukti banyak untuk jadi orang baik, untuk yakin adanya surga, neraka, azab. Tapi kalau hati masih tertutup karena dia masih terlalu mengagung-agungkan akal pikirannya, mungkin boleh percaya, tapi perlu bukti banyak. Buktinya apa? Bumi langit dan siapa? Yang lain, kod yang lain. Ini baru satu. Itu boleh. Alah baru tiga, ada yang lima kan? Dia nak sampai 10 kalau boleh. 10 belum yakin, 15. Dah 15, oh iyalah, okey lah. Kalau itu saya percayalah, memang betul lah. Tengok tu. Orang yang berakal pun perlu bukti banyak untuk menerima kebenaran Al-Quran. Ulul albab tak perlu banyak. Sekarang bagaimana kalau orang ulul albab pun tidak, kaum yakin pun tidak? Perlu banyak berapa bukti? Untuk meyakini kebenaran daripada Allah, dia bukan ulul albab dan bukan kaum yakinun. Perlu berapa? Mungkin segudang fakta ditolak mentah-mentah. Apa punya tu? Apa benar-benar itu omong kosong dah. Macam orang kafir. Inilah jadi bukan kita tak disuruh untuk menggunakan akal pikiran, disuruh. Tapi ingat, banyak perkara-perkara yang kurang sampaikan yang akal pikiran kita tak mampu. Itu sudah menjadi makanan hati. Sebab itulah langkah paling bijak dari sekian langkah sebagai orang Islam, berusaha untuk menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa, bukan menyucikan hati. Bukan. Hati begini ya. Oh, sama belum. Oke. Yang mengawal atau pusat kawalan jasad kita ini apa? Maksud. Jasad kan? Kita ada jasad kan? Jasad. Yang tubuh kasar ini lah. Ya. Pusat kawalannya berada di mana? Otak kan? Betul? Ya. Otak namanya sukun atau aklun. Ini otak. Semua yang menggerakkan tangan kita, yang boleh kita cakap, mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Ini kawalannya. Sekarang kita bukan hanya ada jasad jasmani, tapi kita juga ada nafsun. Nafsun itu jiwa kan? Nafsun. Sekarang pusat kawalan nafsun ini, kalau jasad di pusat kawalannya diatur oleh otak, pusat kawalan nafsun dikawal oleh kolbun. Tentulah bahasa mudahnya. Jadi kolbun bagi jiwa, kolbun bagi nafsun itu ibaratnya sama seperti otak, fungsi otak bagi jasad. Paham? Sekarang kalau otak seorang itu bermasalah, jaringan sarafnya bermasalah, macam mana akan jadi jasadnya? Cakap tak betul, gerak tak betul, mata tak nampak, telinga tak dengar. Itu kan karena jaringan saraf bermasalah. Nah sekarang bagaimana jika kolbun seorang itu bermasalah? Ya jiwanya hancur ya. Jadi saya ulangi, kolbun bagi jiwa itu umpama atau seperti otak bagi jasad. Tapi itu berada di alam lain yang sebalik alam kita inilah. Alam kita ini. Sebab itu orang yang berusaha untuk membersihkan kolbunnya agar nanti jiwanya itu jadi teratur, terarah, menerima kebenaran, patuh dan ini. Itu ibarat yang paling utama.
Kalau kita ingin sehat, maaf ya, semua gerakan teratur, jantung bagus, kan? Saraf otak yang daripada sekian triliun neuron itu kena sehat. Biasanya apa kalau kalau ada orang ada gangguan saraf, biasanya cuma apa yang berlaku? Akan menyebabkan apa bila orang mengalami gangguan saraf otak? Bergantung kan bagian otak bagian mana kan? Kalau otak mengganggu pergerakan, ya pergerakan jadi lambat. Kalau saraf yang mengawal bagian percakapan, percakapan jadi lambat. Kalau salah yang bagian penglihatan, matanya bermasalah. Semua dikawal. Bahkan kita pegang api, tersentuh api, kemudian kita, itu pun otak yang menyuruh. Karena kulit kita ketika bersentuhan api, kan api terlalu panas. Ya. Jadi panasnya kulit itu masuk ke dalam kulit, disentuh oleh kulit, kulit bagi maklumat pada otak. Dengan otak melalui tulang susun tulang belakang. Otak memproses api campur, tapi sangat pantas. Sebab itu kalau otak bermasalah, tangan pegang mikrofon lama karena otak lama, otaknya bermasalah, lama memproses. Setelah 2 menit, api, tapi sudah hilang satu jam. Itu luar biasa canggihnya. Hardware dan software itu sangat canggih, sangat canggih. Nah, kalau otak pun sangat mengagumkan kita, fungsinya bagi jasad, lebih qalbun bagi nafsun. Itu luar biasa tuh. Sehingga bila Nabi bersabda, ketahuilah dalam jasad kamu ada seketul daging kan. Jika elok, baiklah seluruh tubuh. Bila rusak seluruh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah seketul daging itu adalah qalbun. Nabi sebenarnya sedang bicara tentang 2 jenis kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani. Bila Nabi kata, katalah seketul daging itu qalbun. Qalbun boleh kita artikan makna fisikanya jantung. Jadi Nabi seakan beritahu kita, jika jantungmu elok, tubuh badan kamu pun sehat. Tuh. Qalbun maknawinya secara spiritual. Qalbun maknanya hati yang tak nampak tuh, bukan hati yang bukan jantung. Hati yang mengawal nafsu itu. Bila qalbun bersih, qalbun salim dalam bahasa Al-Qur'annya, maka jiwa orang pun bersih lah. Yang Quran kata yang dulu kita pelajari sudah jadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu karena qalbunya sudah sangat-sangat sempurna. Badan yang sehat, ya karena otaknya, jaringan sarafnya tak ada yang bermasalah. Itu semuanya luar biasa nih ayat Quran. Itu tuh semua maklumat dalam Qurannya. Ya contoh udah inilah. Tadi surah Ali Imran, kalau kata ulul albab, berarti orang yang hatinya luar biasa. Sebenarnya itu untuk menerima kebenaran meyakininya, ia hanya perlu 2 bukti. Tak perlu banyak-banyak. Sampaikan 2 bukti ayat. Amantu billah. Tapi bagi orang yang baru menggunakan tafakurnya, baru berpikir logik, ini dia perlu banyak bukti baru percaya. Alhamdulillah. Tapi perlu masa lah. Jadi kalau kita ingin cepat meyakini apa saja kebenaran dari Allah, berusaha bukan secara meningkatkan daya tafakur, kemampuan tafakur, tapi membersihkan hati. Jadi bila qalbun salim, saya bisa itu contoh. Nabi dapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Agar Nabi yakin atau tidak bahwa yang diterima itu datang daripada Allah. Yang disampaikan oleh Jibril itu datang daripada Allah. Agar para Nabi percaya tidak? Percaya kan? Sebab itu, ialah kan Jibril. Ya. Lu percaya karena ia yang bawa Jibril. Tapi ada Nabi yang dapat wahyu daripada Allah, perintah daripada Allah, perintah kuat bukan perintah biasa, tidak melalui Jibril, tapi hanya melalui mimpi.
Contoh Nabi Ibrahim. Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih putra satu-satunya bukan melalui Jibril, melalui mimpi. Nabi Ibrahim percaya atau tidak? Yang itu daripada Allah. Saya. Itulah. Bayangkan, macam mana seorang manusia bernama Ibrahim alaihissalam begitu yakin bahwa mimpi yang dialami itu datang dari Allah. Paham mimpi itu apa? Merupakan perintah sembelih. Anaknya. Karena Ibrahim telah diakui oleh Allah qalbun salim. Dia tak banyak guna sini. Kalau Ibrahim menerima perintah tadi gunakan akal, agak-agak mau tak sembelih anaknya. Itulah qalbun salim ini luar biasa. Bila orang sudah sampai qalbun salim, apa yang daripada Allah, hatta akal menolaknya pun, aku percaya. Dan itu contoh Ibrahim. Jika sebab Allah dah bersihkan hati kita kan. Ya, Dia terima terus. ya kita lebih tepatnya menggunakan istilah Allah akan memberikan kepada makhluknya sesuai dengan apa yang diminta. Saya ikut pendapat itu. Artinya orang itu hati jadi baik, tetap baik, bersih atau bersih, bengkok atau baik, itu adalah usaha manusia atas pertolongan Allah. Mana bila manusia itu berusaha untuk bersih, maka Allah bagi bersih. Bila orang tak berusaha untuk bersih, bakal kotor, ya Allah tak mungkin. Jadi jangan kita kata, ya Nabi karena Allah dah setkan, oh mana Nabi macam malaikat dia, macam robot kan. Ya. Nabi ini berusaha. Dia berusaha. Ya. Towards Adapun dia jadi Nabi, itu pilihan 100% Allah. Tapi Nabi jadi baik itu karena memang terus berusaha. Contoh Nabi Muhammad SAW. Sembahyang malam itu hanya sunnah. Tapi Nabi sanggup sembahyang malam hingga kaki. Ya. Sahabat pun tak berata mau. Itu karena Nabi ingin meningkatkan lagi kok. Jadi bukan bagi kedebung tanpa usaha. Kalau gitu mana seakan Nabi ini dah diprogramkan oleh Allah jadi baik lah. Kalau itu macam malaikat lah. Sehingga baiknya Nabi kita tak perlu contohi. Karena Nabi baik tak perlu usaha. Nabi baik itu tak pernah penat. Karena Allah dah takdirkan. Yang kita, nanti orang akan belasan begitu. Kecuali malaikat. Nah, kalau malaikat boleh. Sebab itu dalam Islam kita tidak disuruh ikutilah malaikat itu. Tak ada. Malaikat tu Ikuti robot. malaikat. Mana? Malaikat sudah diperlukan macam robot, tak ada pilihan. Sementara kita diberi pilihan. Yang ada ikuti utusan aku. Fattabi'uni, fattabi'uni. Hanya itulah. Ada yang kuat, ada yang tidak. Hanya saja Allah Maha Adil. Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diminta dan yang diusahakan oleh hamba. Ya. Makin rajin, ya. Tapi ingat, jangan kita pikir mentang-mentang kita orang Islam, baru berusaha sikit, baru minta sekali dua, lalu Allah kabulkan. Nah, dahulu doa kita telah pelajari sama. Bahkan seringkali Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Kan? Doa hambanya ikhlas pun, Allah tidak semestinya Kabulkan. tahu apa rasanya. Kalau pernah kita pelajari. Hamba itu hamba yang baik. Allah menyayanginya. Lalu berdoa kepada Allah. Tapi kenapa Allah tak kabulkan juga? Wah, Allah sayang hamba itu. Jadi jika Allah tak kabulkan, apa maksudnya? Karena Allah sayang hamba itu dan Allah tahu yang diminta oleh hamba itu tak baik bagi dia. Menurut Allah. Sebab itu Allah tak bagi. Allah bagi yang terbaik menurut Allah. Itu kalau orang paham itu maknanya tak ada orang yang merasa dianiaya oleh Allah. Ya terima kasih lah karena engkau tak kabulkan. Pasti begitu. Sujud syukur kan doa yang tak makbul. Orang boleh sujud syukur karena doa tak makbul. Itu hatinya apa? Salim atau salah ya? Itu qalbun salim atau qalbun salah ya? Itu sudah salim tuh. Ya. Karena dia pikir, ya aku terima kasih ya Allah karena engkau tak kabulkan doaku.
Karena bila Allah tak kabulkan permohonan kita, ya maksudnya, bila Allah kabulkan permohonan kita, pasti kita gembira. Betul ya? Ya. Karena apa? Karena Allah berikan pada kita sesuai dengan kehendak kita kan? Pasti gembira. Tapi bila Allah tak kabulkan permohonan kita, kita dah lebih bergembira. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan apa yang Allah kehendaki jauh lebih baik daripada apa yang kita coba kalau kita berpikir begitu. Islam ini tenang setenang-tenangnya. Tenang setenang-tenangnya. Dan itu hati. Itu mendidik hati itu bukan hidung. Bukan pikiran. Bukan pikiran. Dalam Sayyidul Istighfar ini penuh dengan pengajaran seperti itu. Sebab memang yang digarap adalah hati. Kalau setakat baca tanpa yakin di hati, ya bagaimana dapat jaminan ahli surga? Sebenarnya nak yakin tak tahu maknanya Ustaz. Ya itulah kita peringkat kedua tafakurnya ini. Tafakurnya itu. Tanpa tafakur nanti kita akan mendapatkan kebenaran. Tanpa kebenaran, macam mana hati nak memutuskan? Menerima atau tidak? Sebab hati ini pemberi keputusan terakhir. Iya, aku terima kebenaran ini. Iya, aku tolak. Iya, aku tolak. Sebab itu berpikir kena teratur. Tafakur kena betul. Kalau tafakurnya tak betul, ya, nanti kita bagi maklumat pada hati, salah. Bahaya tu hati. Nanti akan Final apa hati Ustaz? ya. Final decision daripada hati. Iya, hati. Karena hati itulah nanti akan mencorakkan keadaan dan tingkatan kualiti nafsun seseorang. Nafsu itu jiwa kan? Jadi jiwa rendah ke, jiwa menah ke, jiwa hatta ke, jiwa kotor ke, kan jiwa boleh naik turun. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotorinya. Mana jiwa boleh kotor, boleh bersih, bergantung kepada bagaimana sikap hati. Hati pula, nah, sebelum mengambil keputusan akhir bergantung pada hasil tafakurnya. Itu Quran banyak sekali perintah apalah tafakkarun, apalah taqilun, apalah yarawna, apalah itu puluhan kali ya, bro. Jadi kalau orang tak menjawab perintah itu, hatinya nanti cuma nampak tepung terus dimakan, nampak tepung terus dimakan. Wah, sepatutnya serahkan akar dulu, diproses, dimasak, campur ini, adonan ini, supaya rasa gini. Dan itu kerja otak. Sampai itu diangkat. Nah, sila makan. Baru sedap. Ini akal tak dilibatkan, ibaratnya itulah. Nampak tepung terus. Nampak cili terus makan. Katanya sedap. Iya sedap tuh kalau kamu cili, you campur garam, you campur bawang merah putih dengan ukuran yang apa? Yang sesuai. Lalu kamu ya barulah sedap. Ini so cili pun. Ya ini kena diproses dahulu begitu kan? Nah, yang memproses bahan-bahan mentah tadi, kalau dalam bahasa agama, akal, tafakur, tafakuh, dalam bahasa atasnya tadabbur. Tapi memang apa perlu kesubuhan. Karena itu menggunakan sini, bukan akal yang kena bersungguh-sungguh. Ini nampak cili terus dikunyah. Ya padahal orang tu tipu lah kan tipu sedap. Ya cili kecampur lah macam-macam dah tu kan dah sedap. Ini nampak tepung terus di Tentu dimakan tentu. rasa apa? Itulah yang sekarang jadi sebagai mukadimah karena seperti yang tadi, saya ini luar biasa. Saya sangat tertarik karena Nabi memberi jaminan siapa yang membacanya pagi hari penuh dengan yakin, kemudian meninggal petang hari di ahli surga. Siapa yang membaca petang hari penuh dengan yakin dan mati pagi hari, dia ahli surga. Senang Ustaz. Baca je. Nah. Mesti orang kata baca je. Nah, itu saya katakan, itu ibaratnya lapor yang patung terus makan.
tak payah Proses fikir. dulu lah, tepung campur apa dulu, campur nak buat roti canai ke, roti bung ke, ya, memang kari pap ke, kan nah proses itu kalau dalam bahasa ilmu namanya tafakur dan tadabbur. Ini terus telan bulan-bulan, Nabi suruh baca. Susah nanti kalau macam itu, ya susah. Agama jadi susah. Sehingga banyak ayat Quran yang kita tinggalkan. Afala tak kilun tak buat, afala tak tafakarun kita lupakan, afala yang durun tak kisah. Ya, banyak ayat ya yang kita Belak tepi. abaikan. Wah, itu proses. Itu proses. Lainlah kalau orang itu pilihan Allah. Kalau pilihan Allah, mana Allah langsung bagi ilmu itu langsung dari Allah. Tidak boleh proses pembelajaran, tidak boleh proses tafakur, tadabbur. Dalam Al-Quran contohnya guru Nabi Musa. Yang kebanyakan ahli tafsir Nabi Khodir kan. Dia. Kan orang kata milladunna. Orang kata ilmu laduni. Jadi terus Allah tak mau belajar. Musa melalui Jibril kena itu Musa tengok ini kalau ini salah, kalau buat kamu ini salah, kalau ini dapat pahala, kalau ada orang salah kamu tolong, kalau ada orang tolong kita tidak terima kasih, kalau orang jahat dan kamu hukum. Itu aja ilmu yang Allah ajar pada Musa. Khidir bukan itu, terus ini Buddha ini kalau besar jahat kafir nih mati kan. Dari mana tahu? Allah yang beritahu. Tapi kan tidak banyak orang yang Allah beri ilmu seperti itu. Itu satu-satu. Dan tak boleh orang sekarang mengaku dia macam Nabi Khidir. Aku dapat ilmu langsung daripada Allah. Aku tahu nasib orang ini bila besar jahat, bila aku bunuh. Ini mana boleh? Jadi Nabi Khidir ini bisa dengan kita. Kalau bagi kita waktu itu berjalan apa sih? Masa bagi kita itu berjalan bergerak linear. Apa? Linear. Linear maknanya ya linear lah, maknanya ada masa semalam, ada masa sekarang, ada masa itu. Jadi macam ini. Kita hanya tahu yang semalam, itu pun banyak yang lupa. Kita tahu yang sekarang, itu benar semuanya, dan kita tak tahu apa yang itu masa bagi kita. Tapi masa bagi Khidir tak macam itu. Khidir di luar dimensi masa. Sebab itu tahu yang dah lepas bagi dia, yang lepasnya yang akan datang bagi dia sama aja. Ibarat masa itu dibentangkan semuanya Nabi. Nampak. Sebab itu ketika kapal yang akan dirampas kan waktu belum dirampas. Tapi kita sudah tahu yang akan dirampas. Itu mana kita ini tidak dipengaruhi oleh waktu, sudah di luar dimensi waktu. Macam malaikat aja Ustaz. Ya tidak juga lah. Allah bagi sesuatu. Ada dinding yang nak roboh, di bawah itu ada harta untuk anak yatim. Tak ada siapa yang tahu, tapi kita tahu mak bapaknya soleh. Kan masa yang lalu. Musa tak tahu. Sebab itu bagi dia masa ini tak ada yang semalam, tak ada yang sekarang, tak ada yang nanti. Jadi masa bukan berjalan linear bagi kita. Itu luar biasa dan itu ilmu yang Allah berikan kepada kita lah. Kita tak pernah uji lah. Lagi pula kita pun dalam Al-Kahfi tak disebutkan identiti dia orang mana, alamat mana, anak siapa. Iya, sebab itu dia panggil Special assistant. dan kisahnya habis itu saya tak tahu sekarang. Sehingga ada yang memahami dia nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, ada yang mengatakan itu malaikat menjelma, ada yang mengatakan itu manusia tapi yang diberi oleh Allah apa ilmu yang berada di dimensi yang lain, ya, dimensi yang lain dan itu luar biasa. Tafsir Kahfi itu luar biasa, sangat dalam sekali. Bila sampai peringkat apa alamat kita kalau ke Kahfi, address rumahnya di mana? Address. Majma'al Bahrain, betul kan? Antara dua Khidir itu tempat tinggalnya, address rumahnya kata Allah di kitab Musa, yakni di tempat pertemuan dua lautan kan. Ulama tafsir bingung hari ini di mana itu, sehingga macam-macam. Ada laut merah dengan laut Mediterania ada ini. Tapi tak betul karena ayat itu kalau difahami secara geografi tak ada di muka bumi. Apalagi tempat itu ada kejadian yang luar biasa di luar kemampuan.
ikan yang dah masak, yang dah masak untuk dimakan, tiba-tiba Lompat hidup dan melompat dan ke laut. apa ini? Tengok rumah kita tak ada pondok di situ. So apa makna Masjid Al-Bahrain ini? Itu mau makna saintifik, dari segi saintifik boleh dari aspek saintifiknya ada, dari tafsir spiritual pun ada. Tapi kalau kita pahami secara harfiah, secara dohir, dua laut bertemu ini mana akannya? Kalau tengok Google tak jumpa. Semua ulama tafsir pun tak sekata mana pertemuan dua Dua lautan. laut itu. Sebab itu disebut kahfi. Surah itu namanya kahfi. Kahfi maknanya Dua. gua. Saya selalu katakan, saya sudah ajar tapi di bilik lain. Kalau jamaah nak tengok isi gua, nak tahu isi gua, jamaah hanya kita berdiri di luar pintu gua, kita boleh tahu banyak tentang isi gua atau tidak kalau kita hanya berdiri di depan pintunya. Di luar. Tak. Kalau kita masuk, ingin kita tahu masuk. isi gua, kita Kita kena masuk. masuk. Nah, kahfi demikian juga. Surah kahfi. Kalau kita baca yang zahir, yang tersurat, ya kita ya dapat macam tak dapat Macam biasa. Tapi kalau kita nak tahu misi yang Allah sampaikan, masuk di sebaliknya. Apa itu namanya? Itulah makna filosofi gua. Walaupun mana kahfi itu ada cerita gua fisikal kan. Tapi di nama gua itu bukan tanpa alasan. Karena memang banyak maklumat-maklumat yang Allah berikan kepada kita melalui apa yang di sebalik firman-Nya itu. Dalam bahasa agama yang tersirat, bukan yang surat. Jadi kemudian Al-Kahfi dengan yang tersurat, ya kita hanya baca itu ya. Tak nampak apa-apa. Tak banyak, bukan tak. Apalagi hanya batas terjemahan. Wah, kacau. Kurang tepat. Bukan tidak boleh ya, kurang sempurna. Tak apalah, asal rajin salah jadi kita prosesnya mesti tak takut mengolah dulu. Tepung dah ada, bawang ada, cili ada, garam ada, gula ada. Janganlah terus salam gula-gula. Pedih kita mulut, sakit perut. Karena diolah, nak jangan minta, oh saya nak buat roti bom, caranya. Nah, saya nak buat kari pap nih. Oh, saya nak roti baulu gini-gini. Nah, itu nama tapakuhnya. Bahannya Quran sudah beritahu. Bila sudah jadi kari pap, sila makan. Tak payah ragu-ragu. Ini kari pap atau roti bom? Takkan tak boleh pisahkan kari pap roti bom. Bila dah memahami yang benar, serahkan pada hati. Hati akan menentukannya. Aku terima. Aman tuh. Wah, itu luar biasa itu. Kalau peringkat macam itu akan mengubah gaya hidup. Wallahu alam, itu saja. Mari berkati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaik. Ma'am syaitan wa illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.